Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kajian kisah Nabi Saleh dan kaum Samud itu sudah berjalan di episode yang kedua. Untuk itu, mari kita saksikan sambil mensubscribe, like, dan share kajian ini agar semoga kita masuk dalam barisan para pencari ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku sekalian, kita teruskan kisahnya. Saat Nabi Saleh masih dalam kandungan ibunya, bapaknya Nabi Saleh alaihi salam itu wafat. Maka akhirnya ibunya ini pulang ke kampung halamannya, yaitu kota Samud, dan ditemani oleh burung gagak yang selalu mendampinginya. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam lahir tepat hari Jumat bulan Asyura atau malam Jumat di bulan Asyura. Nah, pada waktu lahirnya Nabi Saleh, seketika itu semua berhala terjungkir balik atau jatuh tersungkur. Berita terbaliknya semua berhala tersebut ini sampai di telinga sang maharaja kaum Samud. Dan kemudian raja mendatangi kastil atau rumah tempat berhala itu disembah. Raja marah besar atas ambruknya para berhala itu dan berkata, "Siapa yang berani membalik Tuhan saya ini? Siapa yang berani menjatuhkan Tuhan saya ini? Nggak sopan, kurang asem." Wah. Kemudian iblis masuk ke dalam berhala itu dan berkata, "Hai penduduk Samud, telah lahir seorang bayi dari golongan kalian, namanya Saleh. Dialah yang akan menghancurkan agama kalian." Wah, sang raja terkaget-kaget melihat ada berhala kok bisa berbicara, padahal itu iblis. Namun sang raja malah bingung atas omongan iblis ini. Maka akhirnya tidak ada upaya apapun dari sang raja. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam itu tumbuh dewasa. Dia berbadan gagah, wajahnya tampan, bahkan dia adalah orang yang paling tampan di antara penduduk kaum Samud yang lain. Bicaranya itu fasih. Dan setelah menginjak umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya untuk berdakwah kepada kaumnya agar para kaum Samud itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu atas perintah Allah, Nabi Saleh alaihi salam langsung bergegas berangkat menuju kaumnya. Saat itu para kaum Samud itu sedang melakukan perayaan, pesta untuk berhalanya. Mereka menaruh berhala itu di atas kursi emas. Lalu kemudian Nabi Saleh alaihi salam berjalan dan berhenti tepat di hadapan sang raja kaum Samud.
Nabi Soleh berkata, "Wahai paduka raja, sungguh aku datang kepada kalian semua sebagai utusan Allah dan mengajak kalian semua untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata raja, "Heleh, sungguh kaum Samud ini tidak rela orang macam kamu menjadi utusan Tuhan." Nabi Soleh menjawab, "Ketahuilah paduka, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan siapa yang dipilih untuk menjadi utusannya. Bukan saya, bukan kamu, bukan siapa-siapa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya, yang memilihnya." Wah, perdebatan itu semakin sengit. Kemudian sang raja menghadap rakyatnya, para kaum Samud. "Hei rakyatku, bagaimana pendapat kalian tentang si Soleh ini? Benar apa enggak?" Wah, para rakyat, para kaum Samud langsung menjawab, "Sungguh dia berbohong, paduka." Lalu Nabi Saleh alaihissalam diusir pergi oleh kaumnya tersebut. Para sahabatku sekalian, kemudian Nabi Saleh alaihissalam membangun masjid di sekitar wilayah kota mereka. Akan tetapi para kaum Samud ini tetap pada perilakunya, yaitu menyembah berhala. Dan Nabi Saleh alaihissalam tidak menyerah, masih tetap berdakwah kepada mereka hingga sampai selama 70 tahun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para wanita dari kaum Samud ini semuanya mandul. Tak hanya itu, termasuk hewan ternak mereka, juga semua tumbuh-tumbuhan itu Allah jadikan kering semua, tidak panen semua, paceklik. Lalu pada akhirnya semua hewan ternak mereka, itu termasuk kuda, sapi, kambing, itu lari dari kampung mereka karena mau mencari makanan. Di kampung itu sudah tidak ada makanan. Para kaum Samud kemudian berkumpul dan membahas suatu keanehan yang terjadi di kotanya. Dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa musibah kekeringan ini ya gara-gara si Soleh ini, Nabi Soleh. Lalu semua sepakat untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam secara diam-diam. Dan Nabi Saleh alaihissalam itu tahu tentang rencana mereka. Maka akhirnya cepat-cepat Nabi Saleh alaihissalam melarikan diri dari mereka hingga sampai ke sebuah gunung yang terpencil. Itu di sana Nabi Saleh alaihissalam berlindung di dalam gua. Tapi ada suatu kejadian, betapa kagetnya Nabi Saleh karena di dalam gua itu dia menemukan ada sebuah ranjang kasur yang empuk yang dilapisi dengan macam-macam berlian. Wah, dari mana ini? Ya jelas itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Saleh alaihissalam tidur di ranjang atau di kasur itu hingga sampai 40 tahun lamanya. Itu pengungsian Nabi Saleh dari ancaman pembunuhan kaumnya.
Dan para kaum Samud itu yang sedang mencarinya masih tetap tidak bisa menemukannya. Para sahabatku sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan insya Allah kami akan melanjutkan ke episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.